Kalau kampanye politik itu komunikasi politik itu pasti kita harus mengenali pemilik suara kan. Apapun trennya kita harus menyesuaikan terhadap itu, bukan dalam faktor edukasi, maaf. Ya, kekuatan konten itu yang sebetulnya menentukan apakah kita sustain atau tidak, bertahan atau tidak. Konten is the king mas ya? Iya. Kenapa? Karena dia scarce. Seminggu sekali kan Kendra Paramita tuh bikin headline-nya, bikin covernya Tempo yang luar biasa gokil itu kan. Enggak tiap hari itu ada. Kita menentukan instrumen survei itu kan berdasarkan pengalaman ya, dan kita bicara dalam konteks politik, Mas Budi. Jadi baliho dan spanduk itu adalah salah satu media sosialisasi politik terbesar dengan market cap-nya tuh gede banget gitu. Dan tertua, ya. Kebanyakan survei konsultan politik tuh main di sini nih. Ah, dan Mas Buset coba. besar juga. Coba kasih dulu Mas Buset. Nih ya. Pak Guru mau menerangkan nih. Silakan Pak Guru. Sumber informasi yang terbanyak media sosial, televisi tinggi ya, televisi, berita online. Ini dari sisi Platform. Sumber informasi ya. Yang berikutnya, tapi kalau dari sisi yang lain kita perhatikan. Coba next Nia. Kasih dulu Nia, next. Atau aku giniin ya, biar kelihatan. Nih, televisi terjamin kebenarannya ini tertinggi ya, memang tingkat kepercayaan ya 63. Iya, maksudnya dibanding yang lain, tingkat kepercayaan. Jadi intinya kalau udah masuk TV itu 63% dianggap benar gitu mas ya? Nah tapi kalau dari sumber berita yang jelas, media online, media cetak itu pada ini media ini tertinggi ya. Dua ini produk jurnalistik kan ini. Baik media online maupun cetak ini kita anggap aja ini produk jurnalistik ini tinggi-tinggi 80% sekian. Sementara itu resmi pemerintah terjamin kebenarannya. Oh, ini percaya mas. Saya kalau bingung buka website Bapeda gitu, Dinas Tata Air gitu biasanya. Yang ingin saya katakan adalah memang sumber informasi tertinggi adalah media sosial. Tapi kalau kita perhatikan di item-item ini dia bukan di media sosial. Media sosial nggak ada di poin tertinggi kan untuk tingkat kepercayaannya ya. Baik dari sisi datanya, dari sisi tingkat kebenarannya, sumber beritanya itu relatif di bawah. Artinya penetrasi informasinya tinggi tapi kepercayaannya belum setinggi itu. Iya. Ini bisa anggap televisi ini media jurnalistik, ini kan jurnalistik juga. Gitu. Nah itu gimana penjelasannya ada 46% yang percaya itu kenapa itu mas? Yang mana? Ini. Kalau ya memang kan nggak mungkin ada 0% kan. Infovalid.blogspot.com gitu kan. A1.com. Kalau itu mungkin ada juga yang memang orang percaya itu bisa karena pengen percaya gitu. Saya percaya bahwa bumi itu lonjong. Ya mau dikasih informasi apapun karena saya pengen percaya itu ya. Anda pasti nggak berani bilang datar kan mas? Itu confirmation bias namanya. Iya. Dan artinya nggak mungkin nol yang di media sosial. Artinya orang udah punya kepercayaan, dia pengen mencari media sosial untuk mengkonfirmasi dan melegitimasi kepercayaannya itu aja. dibangun lebih kuat karena algoritma. Begitu orang percaya pada satu hal di media sosial dia akan didorong terus ke sana. Ada bubble-bubblenya. Gitu. Silakan. Gue mau melihat tadi soal tingkat kepercayaan, reputasi, prestige dan lain sebagainya dari sisi yang masih berhubungan tapi agak sedikit berbeda ya. Ini kan kaitannya dengan scarcity, kelangkaan. Kalau di teori ekonomi ini kan yang paling mahal di ekonomi itu kan adalah soal kelangkaan kan. Soal konten media online, media sosial, itu kan nggak ada kelangkaan secara kuota di sana. Berita apapun bisa dibikin nggak ada batasnya. Cover Tempo, majalah seminggu sekali. Airtime di TV 24 jam, cuman ya itu doang gitu. Dengan harga komersial yang sekian ratus juta gitu. Sehingga kenapa masuk ke sana jadi sangat bergengsi sekali, karena secara kelangkaan dari supply lapak medianya itu terbatas sekali. Oh, I see. Nah, sehingga karena jadi dia kayak sepatu Kompas gitu ya? Iya, limited edition kan. Limited edition, kalau orang udah mulai antri stop beliannya gitu ya. Nah, Mas Buset tapi punya tuh ya. Karena space-nya itu finite, terbatas. Dengan sendirinya publik juga melihat kalau bisa masuk sana, berarti itu sudah melewati proses verifikasi yang panjang. Tapi itu yang membuat kemudian kepercayaan dan tingkat orang ingin memburunya tetap tinggi seperti kata Bang Hafiz tadi ya. Saya kayak seumuran sama Mas Pangi nih. Karena kita melihat waktu muda. Anda bilang seumuran tapi panggil Mas. Iya maksudnya. Dinda dong, Dinda. Iya Anda ini Dinda agak kayak soalnya
horor juga pas waktu nih, Bang. dulu itu ya, kita melihat kebenaran pas kuliah tuh dikooptasi sama media-media tertentu. Iya. Jadi ketika dikeluarkan media tertentu, itu udah pasti benar. Sementara pas kita udah mulai kerja nih, kita melihat pertumbuhan teknologi informasi itu segitu tingginya sehingga informasi itu bisa langsung dapat dari narasumbernya. Dan nggak perlu kita nunggu untuk masuk ke Kompas, ke Detik untuk kita tahu, tapi langsung ada di status Instagram masing-masing, Facebook masing-masing. Sehingga itu akhirnya informasi itu dari yang kita tunggu dan itu butuh waktu dan dipilihkan oleh jurnalisnya menjadi gue berkuasa kok dengan apa yang pengen gue pilih. Nah masalahnya apakah source-nya kredibel? Yang kedua apakah orang yang ngomong tuh legitimate untuk ngomong hal tersebut? Nah itu masalah literasi digital kan pada akhirnya. Nah saya mengalami itu ketika belajar jurnalistik persis sama juga saya belajar dari Tempo juga waktu itu di Pers Mahasiswa UI dan pas lulus saya melihat situasi berbeda, politik sudah berbeda, kita inovasinya terus-terusan sehingga cara kampanye pun dari tahun 2009, 2014, 2019 tuh udah berbanding terbalik. Jadi menurut saya memang orang tuh memang pengen sama berkuasanya dengan dia melihat handphonenya dia berkuasa atas informasi apa yang dia pengen pilih. Itu kenapa ini inevitable nggak bakal bisa dihentikan. Ada masa sunsetnya nggak Bang? Untuk ini kan kalau kita bicara dari segi politik ya, ini kan sangat spesifik informasi untuk politik, apa yang dipercaya, kalau mau mencari informasi politik di mana. Nah kita kalau kampanye politik itu komunikasi politik itu pasti kita harus mengenali pemilik suara kan. Apapun trennya kita harus menyesuaikan terhadap itu, bukan dalam faktor edukasi, maaf. Beda dengan media yang punya kewajiban untuk mengedukasi mungkin. Kita kan punya goals. Kita profesional, kita punya goals, apa yang mau kita campaign. Goalnya menang kita lah ya. Goalnya menang, ya namanya profesional goalsnya harus menang kan. Dan tapi ya ada nilai-nilai lain yang dimiliki oleh masing-masing konsultan pastinya. Cuman kita memang melihat bagaimana masyarakat dan bagaimana instrumen yang paling tepat gitu loh. Nah pada akhirnya infiltrasi media sosial kita tuh internet tuh 70% Mbak sekarang dari hasil persepsi kita. Sementara yang punya sosial media dan baca media online itu sekitar 45 sampai 50%. Ada 30 sampai 50% orang yang nggak tersentuh itu. Itu masih percaya sama baliho loh. Lu masih percaya sama kalau bikin media lama kayak bikin obor rakyat disebar-sebarin masih percaya itu loh. Jadi kalau misalkan konteksnya komunikasi politik kita nggak bisa terlalu jumawa untuk menyambut welcome new media. Nggak Era bisa juga. baru, tinggalkan kapal lama gitu ya. Tergantung benar-benar tempatnya. Dan ada masyarakat kita yang baru belajar pindah dari old media ke new media sehingga melihat semua yang di new media itu persis sama yang sudah dipilihkan oleh Mas Budi misalkan nggak sama. Tiba-tiba dia buka media abal-abal dia menganggap itu tempomedia.com online gitu. Dia menganggap tuh tempo.co. Iya. Ada lembaga survei namanya benar-benar peralihan. Ini sih benar ini. Jadi kadang-kadang kita bikin satu produk jurnalistik yang serius gitu ya. Tiba-tiba ya di copy Mas kasih dulu mic yang dekat Mas. Mic-nya kasih dulu dekat. Gitu. Kadang-kadang ya di copy paste aja, diganti judul, semua materinya sama dan secara traffic pasti menang mereka karena mereka lebih agregator pakai teknologi. Yang kan. kerja jurnalistik kita. Jurnalistik kita akhirnya Kalau begini ceritanya agak bahaya juga Henry Satrio ini sering masuk TV. Henry? Orang percaya semua sama dia. Gue semalam di sebuah acara gitu tiba-tiba lagi ngurusin media registrasi kan. Terus ada media yang menurut gue namanya keren banget. Kompasindo.com. Ini dua media jadi satu. Iya, ini ya, Utama Family dan Haritandu Family jadi satu. Aku tadi pertanyaannya menarik. Akan sunset nggak? Ya pasti akan sunset suatu ketika kan. Seperti juga ketika dulu cetak. Kalau yang selalu ada di gambar-gambar itu kan orang baca di kereta, baca majalah, koran seperti sekarang ya HP semua. Nanti pasti teknologi akan berubah lagi kan. Entah itu metaverse atau apa. Dan karena itu saya balik lagi, yang penting adalah kontennya gitu menurut saya. Kekuatan konten itu yang sebetulnya menentukan apakah kita sustain atau tidak, bertahan atau tidak. Konten is the king Mas ya? Iya, kalau Tempo sekarang udah 51 tahun kan. Kalau kontennya kemudian tidak dipertahankan, saya kira itu tidak hanya sunset, dia akan habis dimakan zaman. Tapi kan kita zaman berganti, rezim berganti, kita tetap bertahan karena kita menjaga satu nilai yang kita percaya ya. Tapi memang tidak kemudian menjadi sebuah perusahaan yang konglomerasi besar begitu, enggak. Karena memang kita juga percaya pada nilai-nilai. Ada satu hal yang... Apalagi ada cross ownership media, ada
asimilasi antara pemilik media dengan politik ini. Kan ini yang membuat trusted tadi kalau kata Bang. Saya selalu mengingat waktu saya reporter muda di satu media, kalimat yang selalu saya ingat adalah pernyataannya Farid Gaban. Farid Gaban. Farid Gaban itu dulu ngasih materi waktu saya calon reporter. Dia mengatakan, kalian masuk jurnalistik itu bukan pilihan yang mudah. Karena di situ adalah pilihan politik, kata dia. Kenapa? Karena sebenarnya dia bukan hanya soal profesi, bukan soal mencari uang, bukan soal mencari mata pencaharian, tapi juga ada value-value, nilai-nilai yang diperjuangkan. Itu ya, ini mungkin agak terlalu glorifikasi profesi jurnalis. Ya, agak romantis tapi apa? Tapi itulah yang kita percaya gitu. Makanya kita kasih tepuk tangan untuk Tempo dong, ya kan? Makanya kita pembaca Tempo semua. Makanya kita butuh policy maker yang mengerti soal jurnalistik seperti Ibu Mutia Hafid ini. Iya, ini betul. pesanan masuk kan? Iya. Masuk kan? Ya, oh ya, ulang ya. Iya, ulang lagi. Makanya Ya. kita butuh policy maker ya, pembuat kebijakan yang mengerti prinsip-prinsip jurnalistik seperti Ibu Mutia Hafid. Betul, tidak Ya, hanya membuat aturan tapi juga mengerti dan menyelami karena Iya. dia adalah mantan jurnalis yang punya lagi tadi kata Iya. Bang ya, reputasinya luar biasa dan bagus. punya jurnalistik komitmen. Betul, gitu. itulah Iya, kita harus copy Bu Mutia di setiap komisi, di Iya. setiap partai. Kita butuh 570 orang Mutia Hafid. Ini new media yang ada iklannya. New media yang ada iklannya. Nggak bisa di skip. Nggak bisa di-skip. Ini udah minta ulang loh, Iya, bisa iya. minta ulang. Ulang lagi baru rekam. Apa lagi kamu Nia? Apa? Apa lagi? Iya. Ini kasih pertanyaan buat Nah, lu. iya. Lu mau namain nggak? Gue mau komentar dikit Boleh soal- lah lu komentar. Biar Sambil soal- dia siap-siap gini, ya yang di Zoom dan soalnya- yang di sini nanya ya. Soalnya tiap kali ada forum seperti ini ngomongin soal old media, new media gitu ya. Biasanya tuh bahasannya selalu mentok. Itu berbeda sama yang tadi Mas Budi bilang. Orang tuh mentok ngomongin soal mediumnya. Gue nggak punya romantisme sama medium. Kertas gitu kan, radio gitu. That's not the point gitu. Mau nanti ternyata gitu ya, ternyata kertas akan punah gitu 10 tahun lagi. Ya Tempo sih hidup aja karena kan bukan soal majalahnya gitu. Ini soal pikiran ya, Itu soal ideas. buah Iya. pikiran sama soal cara kerjanya kan. Nah, gue rasa soal keinginan untuk adjusting dan juga untuk ngikutin perkembangan ini yang memang nggak boleh ketinggalan sih. Kalau lo inget, ini suatu kisah yang tragis sih menurut gue. Ada sebuah media olahraga paling ternama. Depannya B, belakangnya A. Iya, kira-kira gitu kan. Itu Box yang to box. semua orang itu konsumsi lah gitu. Tapi transisinya ke era digital tuh telat banget dan ya akhirnya ya gun gitu kan. Kalah sama box to box. Enggak, kita beda medium Pak, beda medium. Nah, satu lagi adalah soal tadi ya, gue ketinggalan soal scarcity itu. Gue pernah ada di sebuah diskusi panjang soal, jadi the future of headline majalah sama koran tuh gimana? Gitu. Apakah masih akan relevan atau enggak? Gue masuk yang percaya masih akan relevan gitu. Kenapa? Karena dia scarce. Seminggu sekali kan Kendra Paramita tuh bikin headline-nya, bikin covernya Tempo yang luar biasa gokil itu kan. Enggak tiap hari itu ada gitu loh. Yang ada hidung segala macam itu kan. Iya. Iya. Jadi sehingga ketika itu tidak secara kelangkaan tinggi, value-nya juga jadi meningkat sih. Dan orang nungguin kan. Jadi semakin jarang, semakin sulit, semakin terlimit, terkurasi itu yang membuat ini menjadi tetap relevan Dan dan cover dicari itu ya. nggak kena Dewan Pers kayaknya. Mau dimaki pun ditunggu orang itu. Iya. Boleh Cover Kena cerita Dewan cover pernah kena gak sih? Apa? Soal cover Tempo Bisa ini coba dilaporin ke kasih Dewan cerita Pers lu dong. Oh sering. Bukan beberapa kali ya. Tapi tidak bisa terbukti kan Mas itu kalau Ya, cover kan. karena memang itu kan produk kreativis kan. Jadi penafsiran terhadap sebuah peristiwa kan gitu kalau cover ya. Ini yang maksudnya visual cover ya, bukan cover story-nya. Itu produk ilustrasi gitu yang dibikin karena untuk menginterpretasikan konten yang kita produksi. Nah ini yang barangkali selain tadi soal kelangkaan itu kan sebetulnya sebuah konsekuensi karena proses jurnalistiknya panjang kan. Jadi kalau di TV itu nggak bisa stripping gitu loh Mas ya. Artinya ini kan pilihan kan, mau kita cepat tapi dangkal atau dalam tapi ini. Nah ini problemnya bagaimana kita bisa memproduksi sebuah produk jurnalistik yang dalam,
yang akurat sekaligus bisa cocok dengan Nah, audiens baru ini kan. cocok. Iya, jadi Itulah makanya kenapa kita perlu Ibu Mutia Hafid ya kan. Ada yang Iklan lagi. Nah, ntar disuruh ulang lagi lu, belum direkam. Saya boleh komentar sedikit Boleh, nggak tentang boleh. Sunset tadi? Dikit aja. Oke, silakan Pak. Kalau misalnya ya soal ACT, kemudian kita kolaborasi sama Pangi gitu ya. Pangi membahasnya itu kan sebetulnya bukan hanya baik buat kedua pihak yang berkolaborasi, tapi juga buat publik kan, karena mereka semakin banyak yang tahu soal hal-hal yang kita sampaikan ya. Investigasi itu panjang. Jadi kalau yang baca dikit itu sayang gitu, bukan karena apanya produknya sendiri ya, tapi biasanya kan itu kita bikin untuk memperbaiki sesuatu ya tentang hal-hal yang ya katakanlah ACT itu kan kita ingin membangun kepercayaan terhadap lembaga-lembaga donasi yang memang kita butuhkan gitu. Kenapa? Karena negara belum bisa menjangkau semua wilayah, sehingga ya kayak Domedo apa, kayak lazisme itu penting. Kalau mereka kepercayaannya runtuh karena 1 dan 2 orang pelakunya gitu, itu kan kasihan orang yang butuhkan. Nah ini contoh aja bagaimana kalau semakin banyak audiens yang membaca atau menikmati atau mengakses informasi itu, itu jadi bagus gitu. Makanya kolaborasi sama asumsi, sama narasi yang kita kelompokkan ke dalam media baru itu menjadi penting menurut saya. Oke. Udah Fis, sedikit boleh tambahan sebelum kita ke gol-gol apa yang terbaik. Nah ini dikit banget sebenarnya sih. Saya kepantik tadi yang content is the king ya. Nah masalahnya content is the king itu menyalahi aturan ekonomi bahwa yang king itu cash. Anggaplah kita mau pakai content is the king. Cash harus kita tempatkan sebagai queen. Biar dia punya anak prince Pange kan. Nah masalahnya gitu. Apakah si konten yang dibikin ini bisa generate revenue gitu. Kalau misalkan old media itu bisa mau bertahan, dia harus kreatif ya. Ini kita diskusi tadi. Gimana old media di luar negeri, tadi Pange cerita. Gimana old media di Indonesia termasuk Kompas juga barusan cerita. Bagaimana dia generate revenue bukan dari jurnalistik bahkan. Sehingga dia bisa menghasilkan revenue yang besar untuk menghidupi jurnalistik yang dia inginkan. Exactly, makanya harus punya model bisnis di luar jurnalistiknya gitu kan. Misalnya yang bisa generate revenue. Ya misalnya Total Politik, bisnis modelnya selain konten-konten adalah bekerja sama dengan Kominfo untuk memberikan literasi digital seperti ini. Ya. Dan juga Total Politik bisnis modelnya yang lain adalah memuji-muji secara berlebihan tadi. Iya. Ibu Mutia, top. Nah, Ibu Mutia gol-gol apa kita yang butuh anggota parlemen yang manusia berpikir gitu. Betul. Seperti Ibu Mutia. itu bisa model Mas. Iya. Enggak apa-apa kan Mas ya, namanya juga cari uang. Ya. Oke, kita langsung ke situ, masuk. Gol-gol apa yang terbaik? Itu jokes minggu lalu tuh, tapi masih lucu Bos. Ini padahal udah datang minggu lalu kan lo, masih ketawa lo. Iya, masih ketawa kan lo. Ini katro-katro ini dari minggu lalu nih Mas. Sama kayak jokesnya Budi, nama saya Budi Adi Putro, boleh dipanggil Budi, boleh dipanggil Didi, asal jangan dipanggil KPK. Masih lucu aja sampai sekarang. Oke, mana nih Nia? Tolong jangan ngobrol sendiri, mana Nia? Lu jangan terdistraksi lu sama si ojek itu. Dia memang kayak gitu. Predator itu, hati-hati lu. Dari penonton ya. Oh, ayo, penonton. Nah, penonton dahsyat, silakan. Sini. Ayo maju sini. Nah. Lu minggu lalu udah nanya kan lu? Belum. Ini Ray Rangkuti kalau copot peci gini rambutnya Pak. Ayo. Ini sini lo. Anjir, gue pernah lihat lagi. Nama lo. Nama dari mana? Gol apa yang terbaik? Golput. Nama Anas, saya dari Universitas Bakri. Wah, bersama. Itu lo perwakilan TV One apa gimana ke sini datang? Enggak dari perwakilan dua-duanya. Iya benar ya, gol apa yang... Beda kubu itu Bos. Ya langsung ke pertanyaannya. Langsung. Lo sama ke siapa nanyanya? Enggak usah gemeter gitu tangan lu, biasa ini aja. Pertanyaan buat Asumsi sama Tempo ya. Ini kenapa lo pakai yang nggak bisa dilihat dari samping? Titipan Mbak Mutia itu. Iya. Ya, jadi yang pertama untuk Asumsi seperti yang kita tahu bahwa media sekarang kan terlibat dalam konglomerasi media ya.
ya kan, media dijadikan alat untuk mencari uang oleh konglomerasi media. Apakah asumsi ini adalah media independen? Jika iya, dari mana sumber dana sumber dana untuk asumsi jika jika tidak terlibat dalam konglomerasi media? Lu pikir ACT buat lapor? Atau hanya mengandalkan iklan yang masuk ke dalam media? Dan apakah ada kepentingan media lain dari asumsi selain berpihak kepada masyarakat? Nah, untuk Tempo. Nah, untuk Tempo kan dari dulu kan seperti yang kita tahu kan mereka mengkritik pemerintah itu lewat karikatur ya. Nah, terus bagaimana Tempo menghadapi RKUHP tentang kritik pemerintahan, sementara Tempo dikenal sebagai media pengkritik dengan karikatur. Ya, nah tambah lagi gua Nama Anas tadi. Oh ya, gua tambah satu pertanyaan untuk Anas Tempo. 2 tahun lagi akan keluar ya? Iya. Oh bukan. Silakan. Oh bukan. Sorry maaf nih ya, maaf ya. Sorry. Udah di brief Iya. lu jangan offside. Oh iya. Nggak, ini informasi yang gua mau kan literasi bos ya kan. Emang masih di dalam. Gol Oh, apa yang maksudnya terbaik? begitu. Makasih Anas. Tepuk tangan untuk Anas yo. Iya. Nah. Nia, lu kasih tepuk tangan nih ya. Oke, langsung aja kita kumpulin, langsung berat habis acara. Oh iya, Pak. Itu aja. Ayo, siapa Ya, lagi nanti ayo? siapa lagi? Rajat yang mau nanya, ayo silakan. Ah, Bayu sini lu jangan. Bye, jangan lu jangan oligarki. kencingin. Sini lu. Lu harus tanya ini sini. terus lu. Ini narasumbernya cowok semua, Iya. penanyanya harus cewek dong. Nah, oh iya satu Iya, lagi. tadi satu lagi. Vira. Lu cari Nia. Nggak ada Nia dari tadi. Ayo Bayu. Jangan Bayu lu. ini ketua himpunan ilmu politik UI. Iya. Jadi kalau pertanyaan rata-rata air kita injak aja. Iya. Ayo. Apa gunanya ke meja Ardhito Pramono itu kan? Apa gunanya lu copot kancing 2 ini Iya. Bayu? Apa maksudnya itu lu jelasin dulu. Nanya tuh. dulu. Ya, oh, boleh. Ya. Tadi kan banyak dijelasin juga soal. Oh iya, nama saya Bayu Muhammad dan di sini pengen nanya terkait. Lu kayak diva gitu bos, ngapain lu kayak Rosa gitu. Udah lu kebiasaan. Dan pengen nanya juga soal new media. Tadi juga ngobrol sama Divio tentang new media sebagai trendsetter. Cuman kalau kita ngomong media konvensional itu kan ada editorial dan lain sebagainya. Tentunya dengan segala etika publikasi dan lain sebagainya. Nah, kalau di new media sendiri itu apa yang menjadi landasan, apa yang menjadi regulator dari publikasi-publikasi yang kemudian diberikan kepada publik. Soalnya saya pernah punya karya juga di salah satu new media yang gak usah disebutin. Gak enak bang. Bebas dong. Gak apa-apa nanti dia edit. Nah, dan ya emang di situ juga kita di-encourage untuk ngasih publikasi pendapat ya sesuai yang kita inginkan. Tapi emang regulasinya itu enggak seribet apa yang aku dengar-dengar dari beberapa teman yang kerja di media konvensional gitu. Karena kalau di media konvensional bertahap banget gitu kan dari editorial dan lain sebagainya. Nah di new media ini siapa yang bertanggung jawab untuk meregulasi itu? Mau nanya dulu nggak, new media itu produknya apa? Produknya kan banyak soalnya. Kalau new media yang kemarin saya berkarya itu artikel in depth. Dan kalau di total politik Mojok. Vice. beda. Asumsi. Apa dong? Ada lah nanti aja di belakang. Narasi. Dan bukan. Kompasiana nih ya? Bukan. Kalau Cemungutkkia.com. Apa dong lu? Indonesiana. PKS piungan aja. Dan Enggak, gue jadi kepo apa gitu. Gue penasaran iya malah. tadi. Jadi siapa yang meregulator? Piungan beneran? Enggak lah. Bercandaan doang. Intinya itu siapa yang meregulasi dan seberapa terikat mereka dengan etika jurnalistik yang ada. Itu aja sih. Oh ini Cokro TV maksud lo? Sini dulu, Bay. Udah. Enggak, gue mau nanya. Jadi platform lu tuh platform UGC, User Generated Content. Kenapa? Platformnya itu platform UGC, User Generated Content, atau yang ada editorial boardnya? Yang ada editorial boardnya. Oke. Oh, jadi bukan kayak Kumparannya, kumparannya. Nah, kira-kira pertanyaannya kayak gini, lu tiba-tiba bikin Romo Magnis tuh siapa yang suruh gitu misalnya. Nah gitulah. Siapa yang mau bikin rumah Magnis? Iya bagus, tapi siapa yang suruh gitu. Ya gimana editorialnya sehingga menjadi kebijakan policy untuk dieksekusi di media baru. Iya. Kalau di media lama itu pasti udah ada birokrasinya. Betul, lah, udah ada ininya. SOP rule of the game-nya gitu. Nah, Ah, iya. top. Apa? Apa kamu?
Oh satu. Oh iya. Wah Rudi Chandra ini anak. Ini Mas Topo nih total politik. Sini dulu Bay, biar masuk Mana TV Rudi lo. Chandra ini dia auditor pajak nih pekerjaannya. Iya dia anak orang ini Mas, orang akuntan Mas. Akuntan dia auditor. Kerjanya ngitung duit orang kaya Mas. Iya. Kita Terus yang nggak kalau mungkin dihitung Zoom sama meeting dia. sama dia backgroundnya itu Singapura biasanya Iya. tuh. Kita undang Rudi aja suruh ngomong sini. Ngomong Rud. Ruth? Hah? Oh lihat chat aja Anda ya udah. dibungkam sama Nia ini ya. Iya. Oke. Emang. Dari media bias. Left center, right center, right. Posisi pemain bola dipanggil sama Coach Justin. Apakah bisa di state tempo ini yang mana? Bagaimana dengan asumsi ya? Nah, ini- ini mantap nih Mas Buset. Iya. Oke, baik. Terima kasih baik atas tepuk tangan untuk Bayu dong. Ada Tepuk satu tangan lagi untuk Rudi. pertanyaan ada. Ini dia nih. Ruth, Ruth. coba lu tanya sendiri Ruth. Iya. Gol apa yang terbaik? Jawab dulu passwordnya. Enggak. Lu di mute dong. Unmute dong bos. Di unmute dulu borang itu. Anda ngomong panjang lebar dari tadi kita nggak dapat mendengar ini. Padahal Bu Mutia Hafid sudah mendorong regulasi dan infrastruktur digital dengan sangat baik. Iya. Bersama Kominfo. Ya kan? Anda tidak memanfaatkan ini. Regulasi dan juga. Bapak Joni Plate juga sangat berkomitmen. Iya. Iya Bisa kan? nggak? Apalagi. Bisa. Bisa nggak? Nia tolong Nia. Nia. Hah? Oh Ruth, gitu. lu nya nggak ada suara Ruth. Iya Ruth. Mungkin dibungkam Orde Baru. Iya. Nggak usah pakai itu Ruth. Rudi ini penonton Total Politik sejak subscriber kita 1000 dulu. Iya. Sekarang udah 115.000 agak gagah gua sekarang. Ayo Ruth. Coba Ruth ngomong Ruth. Tes. halo? tuh, Top. mantap. Kasih dulu keras sedikit ke Rudi ini. Media bias itu menarik ya kan. Ada yang kiri itu saya dapat pertama kali saya dapat ya dari WAG Mas Topo ya. Ada ternyata biasnya ya kiri tengah, kanan tengah sama kanan. Ya walaupun saya definisinya mungkin nggak terlalu ngerti tapi tahu-tahu dikit loh. Kalau yang ini yang saya pernah baca ya. Asumsi itu di kiri, kalau tempo agak ke tengah. Mungkin bisa konfirmasi kan. Saya cuma nggak tahu tempo tengah kiri, tengah kanan, tengah. Mungkin Kiri bisa itu kiri ya. hitungan apa nih? Ekonomi apa ideologi? Itu memang kiri gitu. Sesuai dengan rumor yang beredar kiri. Oke Ruth. Thank you Ruth. Ya meskipun kita nggak dengar bagus juga. Tapi kita tahu soal maksud kita lu, tahu udah. maksud lu ya. Udahlah. Dan niat baik lu dan ideologi lu kita tahu lah ya. Kan lu udah lama bareng sama kita kan? Iya. Lama kan Jadi lu? gue Iya. percaya sama lu lah. Yang bareng sama kita lama pasti kita Iya, percaya. pasti Iya. benar, Nia iya. pun baru tapi kita percaya. Iya. Makasih. Siapa satu lagi? Oke Ruth, terima kasih. Siapa apa? Siapa lagi? Apa tuh? Lu untuk Tuhan apa siapa di atas nih? Oh satu lagi boleh. Gol apa yang terbaik? Ayo sini lo. Siapa? Ayo sini. Sini dulu. Enggak usah minta maaf Cek, bos. cek. Nama siapa nama? Satya, Satya. Dari? dari baru lulus kuliah. Dari keluarga baik-baik lah mas. Ya. Oh. Coba silakan. Jadi mau nanya, sebenarnya ini pertanyaan buat kepentingan pribadi sih. Pengen nulis topik tesis tentang peran new media khususnya dalam polarisasi politik yang mungkin kalau kita lihat sejak 2019 mungkin makin parah cuma nggak semasif 2019 tapi sebenarnya lebih kuat di masing-masing niche. Jadi kalau terutama dengan adanya algoritma ya. Jadi setiap kubu tuh bacanya ya dari media-media situ terus dan kubu lain juga bacanya dari media yang seideologi dengan dia. Nah itu peran new media dalam memperburuk polarisasi itu gimana dan sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan untuk reduce polarisasi itu? Thank you. Nanya 10 detik lagi biar ada friend kita bertiga. Iya. Ayo. Lu Tambah dikit satu, Iya. 10. Itu aja sih udah. Ya lu apa kayak basa-basi dikit. Iya. Ya udah tepuk tangan dulu deh untuk Satya. sebutkan nama. Sebutkan 5 nama-nama ikan. Ayo duduk lu sana. Yuk. Iya. Udah langsung aja lah ya. Iya. Nggak perlu gua ulang-ulang, Habis siapa tenaga dulu? gua Iya. buat gimmick ini. Iya. Ada inget-inget dulu ya pertanyaannya. Iya, tadi. iya, Yang iya. pertama tadi dari Bakri ya? Anas. Anas mau keluar. Apakah asumsi bagian dari konglomerasi media? Tidak. Nomor 1 itu jawabannya sih tidak.
Gue jawab tidak, bukan belum ya. Tidak. Masalah soal our business model buat sekarang, ya traditional business model lah. Business model media dari dulu gak pernah berubah. It's either you sell to your audience, subscription, atau dulu kita beli koran, atau you sell your audience ke third party, sponsor, advertisers, dan lain sebagainya. Our main product itu kan, produk utama kita tuh adalah video. So, hampir semua commercials produk kita itu ada di video semua sih, di YouTube. Gitu. Nah cuman itu bukan satu-satunya dari apa yang kita lakukan. Kita punya teknologi operations juga, kita punya departemen engineering. Nggak banyak sebenarnya media yang punya departemen ini. Sombong juga Anda. Kalau yang di level, memang nggak banyak Pak. Soalnya tiap kali gue mau hire engineer, pertanyaannya nanti tugas gue ngapain mas kalau servernya mati nyalain lagi gitu-gitu. Bayu, kenapa muka Anda berbinar-binar lihat Pange ngomong tuh? Apa bukan dengan kancing dua Anda ini? Engineering kita adalah membangun media tech product. Jadi produk teknologi yang kaitannya sama media. Yang entah dipakai sama kita atau dipakai sama pihak lain pun juga bisa seperti itu. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Apakah soal pendanaan tadi kita startup ya, kita dapat pendanaan Ventura dari venture capitals yang banyak dilakukan juga sebenarnya oleh teman-teman di new media yang lain. Jadi ini untuk membuat untuk bikin level playing field untuk entry point-nya. Walaupun saya juga bisa kasih sharing dikit, sebenarnya media startup tuh di mata investor tidak seksi. Karena mau seksi bikin fintech lah kalau mau. Kalau misalnya mau berpikir-pikir gitu masuk, gue mau bikin media nggak? Jangan berat. Bikin yang lain aja lah. Nomor 2 tadi adalah soal kepentingan asumsi. Iya. Lu ya tahu kan kenapa Pange ngomong kayak gitu kan, ya kan? Ya lu tahu kan? Iya. Dulu ke gua juga ngomong gitu iya. Pange. Dia ke Mas Buset aja gak berani gitu Bos. Karena Mas Buset udah ngomong gitu duluan. Berat nge? Berat. Gak usah loh. Udah lu bola aja sama Coach Justin udah gitu. Yang nomor 2 adalah soal kepentingan gini, apakah independen? Kita tuh selalu merasa ya bahwa media itu kan dijadikan sebagai hub perantara, mediator gitu antara pemangku kepentingan dengan masyarakat, dengan audiensnya. Dalam pengertian gue nih selama ini, dan salah satu alasan kenapa kita bikin asumsi juga. Sebenarnya media itself itu bisa punya kepentingan juga gitu. Kepentingannya siapa mereka perjuangkan? Ya kepentingannya kita lah sebagai media gitu. Karena semua media pasti punya kepentingan. Paling minimum nih ya. Paling minimum kepentingan bisnis. Biar apa? Biar jalan media. Ini kan bukan charity project gitu loh kira-kira. Jadi paling minimum tuh seperti itu. Tapi memang ada prinsip-prinsip yang tidak bisa kita langgar gitu. Yang namanya kebenaran misalnya, itu nggak ada ruang kompromi sih. Bohong tuh nggak boleh lah kalau di media gitu. Tapi kalau masalah soal framing, itu Mas Buset aja nanti yang cerita ya. Itu saya rasa wajar. Dan ada kaitannya juga sama tadi pertanyaan terakhir soal apa? Polarisasi. Bukan, tadi soal spektrum. Iya. Left center. Rudi. Agak bingung juga, di Indonesia tuh definisi kiri, tengah, kanan tuh nggak jelas sebenarnya kan. Iya. Tapi antara Republika dan Tempo kelihatan kan? Kelihatan. Tapi kalau asumsi gue yakin ideologinya nasionalis religius. Bersama AHY ini ya. Iya, jadi menurut gue kalau dibagi berdasarkan spektrum politik itu agak tidak menjelaskan sih kalau di Indonesia ya. Karena tidak terdefinisi loh. Kalau kayak misalnya kita bicara Inggris gitu. Kalau Daily Mail, The Sun, Telegraph tuh udah pasti Tory gitu kan. Guardian, Mirror udah pasti Labour. Di Indonesia kan gak ada yang kayak gitu. Jadi untuk bisa memetakan arah politiknya kemana itu tergantung isu sih menurut gue. Dan tergantung owner. Betul. Ownership-nya penting kan? Iya. Satu lagi adalah tadi soal kedekatan atau ikatan antara pemilik media dengan oligarki politik dan lain sebagainya. Itu sesuatu hal yang tidak terelakkan sih pada akhirnya gitu. Coba deh sebut media mana yang tidak ada kepentingan politik di dalamnya, nggak ada gitu. Asumsi jelas ada kepentingan politik para pemilik asumsi Pak, termasuk gue. cuman again, kepentingan itu satu hal. Output produknya itu hal yang lain gitu. Itu kan tidak bisa dikompromikan gitu ya. Makanya kalau bohong tuh nggak boleh lah gitu. Itu ada batas-batas yang tidak bisa dikompromiin di sana. Jenis-jenis produk misalnya yang kita bikin, Distrik, Kerah Biru, sektor-sektor yang sebenarnya tidak terpapar di media mainstream di TV ya. Again, karena produk kita utamanya kan di video. Itulah yang kita kasih tempat.
dan tanggapan dari masyarakat, audiensnya sangat luar biasa. Apakah ketika kita melakukan itu ada agenda politiknya? 90% sih nggak ada sebenarnya. Apakah ada yang ada? Ya ada. Tapi 90% tuh nggak ada. Kita simply ingin menunjukkan bahwa kehidupan urban masyarakat tuh kayak gini. Kalau gue bikin video soal ketok magic di Senen gitu, itu kira-kira kepentingan politiknya apa? Kagak ada lah. Untuk mengkritik Anies Baswedan mungkin Anda? Enggak. Karena kenapa Anda nggak mengkritik? Dari zaman dulu pun udah ada. Ya kenapa Anda nggak mengkritik tukang las ketok di Semarang gitu? Oh di Jawa Tengah? Mengkritik Pak Ganjar. Kita sudah pernah soal rob banjir Semarang udah ada. Iya. Udah ada. Jadi poin gue adalah lihat sekali Anda kolaborasi dengan kadang-kadang orang tuh sering narik jauh banget, dihubung-hubungin padahal nggak gitu-gitu ini juga. otak netizen nih kayak gitu kan, otak netizen. Gue mencoba mewakili aja. Tepuk tangan dong buat Pange dong. Top. Mas Buset, apa beda Anda dengan Sabili dan Republika? Hidayah. Oke, mungkin kita mulai dari yang pemetaan tadi ya. Saya mungkin nggak usah mengklaim saya di posisi di mana gitu ya. Tapi saya bercerita aja. Beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi tentu saja ada beberapa truk lah datang ke kantor gitu. Berapa Mas? Beberapa truk orang kan. Kenapa? Karena Tempo memuat sebuah karikatur yang judulnya apa yang kamu lakukan itu jahat gitu, dengan satu gambar seorang pria pakai jubah menghadap ke belakang yang ditafsirkan sebagai Bapak Rizik gitu kan. Dan saya dilempar oleh salah satu demonstran dengan gelas plastik begini yang penuh air. Itu yang pertama ya. Jadi ada demonstrasi dari kelompok ya sebetulnya kanan gitu yang datang ke Tempo. Dalam pemberitaan yang lain kita dirush oleh satu kelompok yang ya saya duga pro pemerintah gitu ketika kita menulis sebuah investigasi tentang kaitan dengan pemerintah. Nah di satu liputan yang lain seperti yang sekarang ACT diras juga sama teman-teman yang di kanan. Artinya apa? Sebetulnya pemetaan tadi nggak ada, kita betul-betul memproduksi sebuah liputan jurnalistik itu ya basisnya adalah temuan-temuan kita. Ini adalah kepentingan publik. Kita hampir tidak pernah mengungkap skandal pribadi seseorang gitu ya, termasuk pejabat yang padahal kita tahu datanya. Ya. Kenapa? Karena itu nggak ada kepentingan dengan publik. Padahal kalau kita bicara soal minat orang gitu tentang skandal itu kan pasti tinggi. Banyak ya. Data berarti Mas soal skandal ini. kita punya fotonya, alamatnya, tapi kita nggak pernah memuatnya karena ini bukan kepentingan publik. Bapak-bapak dari BIN silakan kalau mau lihat data skandal-skandal ada Mas Buset. Nah ini artinya apa? Artinya kita itu nggak pernah berdiri di kelompok-kelompok tertentu. Kita kepentingannya ya panduannya ini kepentingan publik bukan sih? Ini ranah privat bukan sih? Kalau kita bahkan pada isu yang menurut kita itu nggak laku, kita lakukan kalau itu anggap baik ya. Misalnya gini, ketika sebagian orang menganggap kelompok Ahmadiyah sesat gitu ya, kita membela mereka gitu. Kenapa? Karena ini adalah hak asasi manusia. Bukan kita mengakui kebenaran ajaran-ajarannya, bukan. Tapi adalah hak setiap orang untuk mempercayai bahkan botol ini sebagai agama saya itu hak saya gitu. Nggak ada urusan apapun dengan negara, dengan orang lain. Jadi kita ada value-value yang kita perjuangkan gitu ya. Ini balik lagi glorifikasi, tapi itulah yang kita percaya gitu. Nah artinya nggak ada. Tapi memang kalau habis liputan ini biasanya wah kadrun kamu gitu. Habis ini kamu pro pemerintah gitu. Iya. Kenapa yang itu nggak diusut? Nah itu biasanya anti-Islam dibilang ya. Biasanya begitu. Itu untuk yang paling mudah ya. Yang kemudian soal polarisasi. Ini lagi apa nih tuduhannya sekarang Mas? Ya karena habis ACT kita dianggap anti-Islam. Misalnya gitu. Ya, ini lagi musim-musim. Padahal yang digelapkan itu uang banyak orang. Oke. Jadi ya, kalau soal polarisasi ini menjadi concern kita semua ya. Saya kira ini memang kalau kita perhatikan apa yang disebut, nggak tahu ini media baru atau bukan ya, kan ada semacam kesengajaan dari pemilik media baru itu untuk mengambil porsi yang paling besar kuenya kan. Kue yang sekarang itu kan apa di kanan banget atau ini bukan kiri kanan dalam arti pandangan politik ya. Sebut aja lah mau pro Jokowi banget atau anti Jokowi banget, itu adalah kue yang terbesar. Jadi kalau kita perhatikan YouTube yang mengambil posisi itu pasti subscribernya besar gitu. Asumsi di tengah tapi udah 1 juta Mas.
Nah, 1 juta itu bagus banget, tapi kan Butuh masih waktu. kalah cepat dengan orang yang begitu, mengambil posisi itu ya. Macan idealis Nah. udah berapa nih? 1 juta. Macan AdSense. Artinya apa? Sebetulnya ini menjadi penting buat teman-teman semua untuk lebih membuka cakrawala ya. Ini kan topiknya literasi digital kan? Betul, betul. Sesuai dengan sponsor. Sesuai dengan Bakti dan Kominfo. Mutia Hafid. Jadi Pak Joni Plate mantap. jadi penting Gol apa yang terbaik? Jadi penting buat teman-teman semua adalah kalau mengikuti sumber informasinya, cari yang informasinya beragam gitu. Jangan di satu spektrum gitu ya. Kenapa? Karena begitu Anda di satu spektrum maka akan didorong terus oleh algoritma untuk menuju ke situ. Yang pertama, yang kedua, ya cross check ke sumber-sumber yang dipastikan itu terverifikasi gitu. Ini adalah satu hal yang tanggung jawab kita semua untuk mengurangi polarisasi gitu. Nah, ini untuk pertanyaan yang berikutnya tadi soal Satya. ancaman hukuman ya Anas ya tadi. Anas apa Satya? KUHP. KUHP. Ini Soal karikatur, Mas. Nah, ini pasti ya semua produk jurnalistik itu kita bahas, kita adalah produk bersama. Nah, itu yang kita bahas dari sisi kita kira konsekuensinya ini akan seperti apa itu dibahas sehingga kemungkinan untuk digugat secara pidana itu kita udah antisipasi. Caranya apa ya? Dengan memenuhi produser-produser jurnalistik. Kita tidak mungkin memfitnah, tidak membuat berita-berita palsu gitu ya. Ini salah satu cara menghindari. Nah, kalau yang bentuknya ilustrasi, ya kita tidak masuk ke ranah-ranah yang sampai sekarang masih dianggap sebagai pidana gitu ya. Meskipun itu kadang-kadang karet juga, tapi kita selalu diskusikan, oh ini kira-kira ada potensi hukumnya enggak? Oh enggak. Kalaupun iya kita bisa ada argumentasinya, itu selalu kita lakukan. Alhamdulillah sampai sekarang biasanya akan selesai di kalau sengketa pers di Dewan Pers gitu ya. Ada yang sampai hukum tapi nggak sampai kemudian dinyatakan bersalah ya. Misalnya waktu kita mengungkap kasus pembakaran pasar Tanah Abang itu kan hukumnya berkasus-kasus gitu ya. Judulnya apa, Mas? Coba banyak yang ada lupa. Ada TET di Tanah Abang. Itu tapi sampai hukum tapi kita nggak kalah di pidananya mantap. gitu. Ya. Oke. Itu BHM sampai di ini, Mas, Sampai ya? ditoyor gitu. Sumur tua ini kan. Oke. Dia kemarin datang ke kantor. Ya. Protes. Apa-apaan lu bilang gue sumur tua? Emang lu merasa gak tua? Mudah-mudahan sudah terjawab semua ya dari Oke. teman-teman. Oke, Bang Hafiz coba ditutup dialog kita. Iya, Kak. Minimal apapun yang Anda katakan di ujung tolong dipuji Bu Mutia Hafiz sedikit sama Pak Joni Plate. Ya menurut saya ya di akhir sebenarnya kita nggak usah mempertentangkan sebenarnya old media sama new media. Kita tuh sedang menghadapi zaman sebenarnya. Kita mempertentangkan ini pun nggak ada gunanya karena zaman akan menentukan nanti, publik akan menentukan nanti apakah dia akan membaca old media yang melakukan remediasi, konsepnya kan itu, atau akan pindah ke new media. Siapa nanti akan jadi pemenang itu kayak seleksi alam aja. Jadi menurut saya tuh sebenarnya apakah nanti kebenaran akan hilang? Enggak juga. Pasti ada satu zaman dengan zaman yang lain. Dengan zaman yang lain bertukar terus. Dan menurut saya ya yang paling harus menjadi itu setiap masyarakat nih harus meningkatkan literasi digitalnya dan dia berhak menentukan nanti dia baca apa dan gimana dia bersikap. Bukan karena pengaruh lain, bukan karena bias-bias. Itu tuh menurut saya itu lebih penting sih. Peran DPR dan pemerintah nih dalam mendukung hal ini gimana? Oh iya ya. Ini Saya nggak nyiapin nih itu. Anda ini tolonglah hargai kami juga dong. Iya. Ini berat loh tugas new media ini. New media ini. Kalau old media nggak ada puji-puji dari tadi. Ya dengan membahas tema ini Old sebenarnya media datang sendiri kok ini. dengan membahas tema ini sebenarnya Kominfo sudah mempersiapkan sesuatu untuk masa depan kita pasti. Itu Pak Joni. Gol-gol apa yang terbaik? Demikian dialog puji-puji. Tidak ada kesimpulan dia seperti Tidak ada biasanya. kesimpulan, tapi kebun bunga boleh dibakar oleh para perompak, tapi tidak ada yang bisa mencegah datangnya musim semi. Intinya konten is the king dan reputasi adalah segalanya. Ditutup oleh azan maghrib di depan, kita harus undur diri. Sampai jumpa, adios amigos.